Ya pemirsa, kita masih akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi 4 Oktober 2023 di Surabaya, di mana ada seorang laki-laki pelaku ini yang kemudian melakukan tindakan penganiayaan atau akhirnya dikenakan pasal pembunuhan, Mas Reza, oleh polisi setelah dilakukan proses rekonstruksi dari peristiwa ini. Yang awalnya adalah pasal penganiayaan. Mungkin sebagian dari kita bertanya, loh kan perilakunya brutal. Kenapa kemudian dianggap tidak cukup pakai pasal penganiayaan? Kenapa harus pembunuhan? Penjelasannya begini. Perilaku brutal itu bisa dianggap sebagai cukup penganiayaan kalau perilaku brutalnya acak. Perilaku brutal yang acak dianggap sebagai sebuah manifestasi hilangnya kontrol diri. Kenapa hilang kontrol diri? Salah satu penyebabnya adalah karena seseorang menenggak minum-minuman keras sampai titik mabuk. Tapi sekarang kita balik. Ada orang menenggak minum-minuman keras, tapi tidak sampai mabuk. Berarti sesungguhnya dia masih punya kesadaran. Kesadaran yang memungkinkan dia untuk mengendalikan perilakunya. Tapi dalam kasus ini tampaknya mengendalikan perilaku, sekali lagi, bukan dalam rangka menghentikan atau menurunkan bobot kekerasannya, tapi kontrol yang ada pada diri tersangka justru dimanifestasikan lewat perilaku kekerasan yang semakin lama semakin parah. Ketika dia melakukan kekerasan sedemikian parah, berarti punya kesadaran, pantas bagi kita untuk menduga kuat. Kesadaran juga memungkinkan dia untuk punya pemikiran. Bisa berimajinasi bahwa apa yang dia lakukan akan bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun alih-alih dia stop, tapi dia lanjut. Pasal pembunuhan. Oke, baik. Kita akan coba lihat lagi pemirsa informasi dan data yang sudah kami kumpulkan untuk Anda. Kita akan melihat profil dari pelaku dan juga korban. Dalam peristiwa ini profil korban kami hadirkan untuk Anda, Dini Sera Afriyanti, Andin alias Dini, masih muda, berusia 29 tahun, berasal dari Sukabumi, yang selama ini dikenal sebagai kekasih dari pelaku. Bahkan Dini ini juga sering memperlihatkan bagaimana kedekatannya dengan kekasihnya, yaitu pelaku sendiri di akun sosial media miliknya. Dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa profil dari pelaku sendiri. Ini bernama Gregorius Ronald Tanur, berusia 31 tahun, berasal dari kota Kevamenanu, NTT, dan merupakan anak dari seorang anggota DPR, berpendidikan di STIEU Prodi Manajemen tapi mengundurkan diri, dan juga Universitas Kristen Petra, Prodi Ilmu Komunikasi, namun juga mengundurkan diri. Nah, akibat adanya peristiwa ini pemirsa, kemudian yang menimbulkan pertanyaan, siapa ayah dari pelaku yang kemudian ikut juga terangkat? Edward Tanur lahir di Atambua, dan ini adalah karir politiknya anggota DPR RI. Kami hadirkan untuk Anda. Riwayat pendidikannya ada SD 3 Gemit-Gemit, SMP Don Bosco di Atambua, SMA Surya Atambua, dan sarjana hukum di Universitas PGRI Kupang. Kita akan coba lihat juga karir politik dari Edward Tanur, anggota DPR RI Komisi 4 fraksi PKB 2019 sampai 2024, artinya masih menjabat. Kemudian sempat menjadi DPC PKB 2006 sampai saat ini, Ketua Fraksi PKB 2004 hingga 2009, anggota Legislatif Kabupaten Timur Tengah Utara 2005 hingga 2009, Ketua Komisi C DPD-R Kabupaten Timur Tengah Utara 2004 hingga 2007. Dan cukup banyak memiliki catatan keterlibatan dalam organisasi seperti Ketua Gapeknas Kabupaten Timur Tengah Utara, Pembina PMK RI, Ketua KONI, Ketua Tulip FC, kemudian Ketua Sasana Tulip dari tahun 97 sampai 2003. Dan juga ini adalah bisnis yang dimiliki oleh Edward Tanur, pengusaha jasa konstruksi sejak 1983 sampai saat ini, dan juga Direktur Swalayan Tulip di tahun 1980 sampai saat ini. Dan akibat peristiwa ini pemirsa, Sekjen PKB ini juga akhirnya memberikan respon. Kami hadirkan untuk Anda pernyataannya. Kasus hukum yang menimpa salah satu anak dari anggota FPKB DPR RI, Saudara Edward Tanur, kami dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan Saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan
persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Ya, itu tadi pernyataan sikap respon dari PKB. Mas Reza, kalau kita melihat kasus ini mungkin juga beberapa kasus ke belakang ya yang melibatkan anak-anak pejabat begitu. Arogansi ini kenapa terulang, Mas Reza? Salah satu mazhab dalam psikologi berkeyakinan betul bahwa setiap perilaku manusia, termasuk perilaku abnormal manusia, perilaku jahat manusia, perilaku nakal manusia, tak lain tak bukan adalah hasil dari proses belajar. Muncul pertanyaan, adakah kemungkinan bahwa anak-anak yang kemudian tumbuh dewasa dan berperilaku keblinger semacam ini adalah anak-anak yang salah dalam proses belajarnya? Yang saya maksud adalah jangan-jangan di dalam kepala mereka-mereka ini tidak ada teori bahwa setiap perilaku jahat akan mendatangkan konsekuensi yang juga buruk. Akan jatuh sanksi, akan datang hukuman dan seterusnya. Karena teori kausalitas ini tidak ada di kepala mereka, maka mereka merasa seolah-olah perbuatan apapun itu tidak akan mendatangkan resiko buruk. Itu menyebabkan mereka enteng-enteng saja. Bikin onar di sana, bikin rusuh di sini, bahkan termasuk memamerkan perilaku tidak semenggah di media sosial mereka. Karena sekali lagi, tampaknya ini jangan-jangan tidak cukup kuat teori tentang bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan konsekuensi. Perbuatan positif mendatangkan konsekuensi yang positif, perbuatan negatif akan mendatangkan konsekuensi yang menyakitkan. Semestinya seperti itu. Mas Reza, kalau bicara soal konsekuensi termasuk pihak keluarga pelaku ini akhirnya nampaknya cukup menganggap ringan ya kalau kita lihat. Karena kalau terlihat dari beberapa kasus juga diselesaikan dengan uang. Ini bagaimana Mas Reza? Saya beda pandangan nih dengan otoritas penegakan hukum kita. Apa yang dilakukan oleh keluarga tersangka, misalnya dengan ingin membayar keluarga korban, anggaplah itu ganti rugi, dianggap itu sebagai bentuk restoratif justice. Dan kalau restoratif justice sudah diselenggarakan, maka litigasi harus di stop. Litigasi berarti penyidikan, penuntutan sampai persidangan. Seolah-olah begitu. Nah, yang saya ketahui dalam praktek di sekian banyak negara, sesungguhnya restoratif justice bisa berjalan berdampingan dengan litigasi. Jadi proses pidananya langsungkan saja. Sementara restoratif justice-nya justru diberikan ruang untuk itu. Apa manfaat restoratif justice? Berarti pertanyaannya begitu ya. Pertama, biaya penegakan hukum akan lebih ringan. Kenapa? Karena tersangka lewat restoratif justice dengan membayar ganti rugi berarti sudah mengakui perbuatannya. Itu satu, berarti biayanya menjadi lebih ringan. Yang kedua, kalau keluarga korban memang punya harapan mendapatkan ganti rugi, restoratif justice berupa mediasi misalnya, memungkinkan ganti rugi itu cair lebih cepat. Sesuai dengan besaran yang diinginkan oleh keluarga korban. Itu manfaat bagi korban. Manfaat bagi pelaku apa? Riset menunjukkan pelaku-pelaku pidana yang kasusnya ditangani juga dengan restoratif justice, residivismenya rendah. Berarti kita patut berharap tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya kalau restoratif justice itu berjalan. Dan yang keempat, aib bisa ditutup, bisa dibendung. Nah sekali lagi, dengan sekian banyak manfaat restoratif justice itu, idealnya restoratif justice jalan, ganti rugi silakan saja dibayar oleh keluarga tersangka, tapi litigasinya, proses pidananya juga berlanjut. Baik. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik sudah memberikan penjelasan termasuk juga pembelajaran untuk kita semua dari peristiwa yang terjadi pada awal Oktober lalu. Caca. Iya benar sekali Ken, terima kasih Mas Reza. Kita harapkan kemudian ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak sambil kita tunggu juga ya kasus hukum ini seperti apa. Tanpa terasa saya dan juga Ken Ana harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi. Pemirsa, ini bersama Tisono Feni. Pastinya yang dibahas adalah mengenai putusan MK pemirsa. Sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.